Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3 dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali di program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Guru Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Perkenalkan, nama Bapak Seto Nur Saputra, biasa dipanggil Bapak Seto. Pak Seto bertugas di SD Negeri Kalijaga Permai. Pandemi COVID-19 masih ada di negara kita, Indonesia. Untuk itu, Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Apa saja protokol kesehatan yang harus dipatuhi? Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1-2 meter. Yang keempat, tidak kumpul-kumpul. Artinya, kalau kalian melihat kerumunan, hindari dulu. Ya, hindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi kegiatan di luar rumah. Kalau misalnya kalian tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan belajar, tidak perlu keluar rumah terlebih dahulu. Tetap di dalam rumah. Baik, sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu. Bapak pimpin. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, ilmu yang akan kita pelajari hari ini dapat kita pahami dengan baik. Supaya lebih bersemangat, Bapak punya yel-yel untuk kelas 3. Bapak beri contoh ya. Kelas 3 cerdas, berakhlak mulia, ceria. Diakhiri dengan tepuk tangan. Yuk, berdiri dulu anak-anak. Berdiri dulu supaya lebih semangat. Siap? 1, 2, 3. Kelas 3, cerdas, berakhlak mulia, ceria. Baik, mudah-mudahan dengan yel-yel kita lebih semangat untuk belajar hari ini. Pembelajaran hari ini kita belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Kita ada di pembelajaran 5 dan 6. Apa saja sih yang akan kita pelajari di pembelajaran 5 dan 6? Yang pertama, ada dongeng. Yang kedua, ada sikap baik yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Dan yang ketiga, sifat pertukaran pada perkalian. Nah, kalau kalian mengikuti semua pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir nanti, kalian akan bisa. Yang pertama, kalian bisa menuliskan pesan moral dalam dongeng dengan tepat. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan sifat baik yang sesuai dengan sila kedua Pancasila dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menyelesaikan masalah operasi hitung sifat pertukaran pada perkalian dengan benar. Sebelumnya, Pak Seto mau bertanya dulu. Kalian pernah tidak dibacakan atau diceritakan dongeng sebelum tidur oleh mungkin ayah dan ibu kalian atau oleh kakek dan nenek kalian? Pasti pernah ya. Nah, pertanyaannya, kalau kita mau bertanya, apa sih yang dimaksud dongeng itu? Yuk kita lihat. Dongeng adalah cerita hayalan yang diceritakan secara turun-temurun. Cerita hayalan ini berarti ceritanya tidak nyata atau
bohongan. Ya. Yuk, kalian pasti pernah tahu dongeng ini. Coba ada yang bisa tahu, ada yang tahu judul dongeng ini? Ya, judul dongeng ini adalah Penggembala dan Serigala. Bapak akan ceritakan dongeng ini kepada kalian. Dengarkan baik-baik ya. Sengaja Bapak beri teksnya supaya kalian bisa sambil membacanya. Oke, Bapak mulai ya. Di sebuah padang rumput ada seorang penggembala. Setiap hari dia mengembalakan domba dari pagi sampai sore hari. Penggembala ini setiap hari mengembalakan dombanya dari pagi sampai sore hari. Dari hari Senin sampai hari Minggu. Setiap hari. Terus pekerjaannya hanya mengembalakan domba dari pagi sampai sore hari. Setiap hari. Lama-kelamaan. Ya, si penggembala ini merasa bosan. Aduh, saya bosan setiap hari menggembalakan domba dari pagi sampai sore. Bosan nih. Nah, di saat penggembala merasa bosan, tiba-tiba muncul ide. Idenya bukan ide yang bagus ya menurut Bapak Seto. Idenya adalah untuk berbuat iseng kepada penduduk. Saya punya ide nih, saya mau buat iseng sama penduduk. Nah, tiba-tiba penggembala berteriak, "Serigala, serigala, tolong, tolong saya." Kata si penggembala itu berteriak meminta tolong. Penduduk sekitar padang rumput yang mendengar suara itu langsung datang berduyun-duyun atau datang beramai-ramai. Mereka selain datang beramai-ramai juga membawa senjata, entah cangkul, entah golok dan senjata tajam lainnya. Tujuannya apa? Untuk mengusir serigala itu, serigala jahat. Nah, mereka udah meninggalkan berbagai pekerjaan demi membantu penggembala itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka menemukan hanya seorang penggembala yang sedang terbahak-bahak, sedang tertawa. Haha, aduh, saya akhirnya menipu kalian. Tidak ada serigala di sini. Saya hanya bercanda, kata si penggembala itu. Sadar dikibuli atau ditipu, orang-orang pun bubar dan kembali lagi ke pekerjaan mereka masing-masing. Sudah terjadi seperti itu, penggembala tidak merasa bosan, tidak merasa bersalah. Bahkan dia mengulangi lagi, berteriak kembali, "Serigala, serigala, tolong saya, tolong." Orang-orang sekitar padang rumput itu kembali lagi datang beramai, membawa senjata yang tajam untuk mengusir serigala jahat itu lagi. Tapi apa yang mereka temukan? Mereka temukan kembali penggembala yang tertawa lagi, anak-anak. Hahaha, kalian tertipu lagi oleh saya. Saya hanya bercanda. Tidak ada serigala di sini, kata si penggembala itu. Sadar udah dua kali ditipu oleh penggembala, warga tersebut pun marah dan tidak akan percaya perkataan penggembala lagi. Nah, sudah waktu berlalu, menjelang sore tiba-tiba tidak disangka dan tidak ada peringatan, datang seekor serigala yang benar-benar datang dari hutan. Sambil menolong serigala dan melihat domba-domba yang begitu banyak dan gemuk. Nah,
Jadi datang si serigala itu dan menerkam domba-domba dan mulai memakannya satu persatu. Penggembala yang melihat hewan peliharaannya, domba-dombanya dimangsa oleh serigala, langsung berteriak meminta pertolongan. Tolong, serigala, tolong, ada serigala. Nah, teriaknya sambil berharap minta pertolongan oleh warga. Tapi apa yang terjadi? Nah, orang-orang di sekitar padang rumput mendengar teriakan itu, tapi tidak ada yang menghampirinya, tidak ada yang mendatangi penggembala itu. Mereka berkata, dia tidak akan bisa menipu kita lagi. Saya tidak akan percaya dia lagi. Kata warga berbicara. Kata warga berkata kepada penggembala itu. Karena warga yakin kalau itu hanya omong kosong atau bohong-bohongan dari si penggembala seperti yang sebelumnya. Akhirnya serigala itu pun berhasil memakan banyak domba. Kenyang serigala itu sambil melolong, "Au!" sambil merasa kenyang. Akhirnya penggembala menyesal karena orang-orang tidak datang karena tidak ingin membantunya. Jadi penggembala termakan, istilahnya ulahnya sendiri karena suka membohongi mereka. Ya, itu cerita tentang penggembala dan serigala. Bapak mau tanya, apa contoh baik dari cerita penggembala dan serigala? Ada yang bisa menjawab? Ya, kita tidak boleh berkata bohong. Ya, kita tidak boleh berkata berbohong. Ya. Nah, contoh baik ini termasuk bisa disebut juga dengan pesan moral. Apa sih pesan moral itu, anak-anak? Ada yang bisa jawab? Pesan moral adalah amanat berupa nilai-nilai yang baik dalam mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Yuk kita lihat contoh baik. Bapak punya teman kalian bernama Benny. Setiap hari Benny memberikan makan kepada ayam-ayamnya. Benny membantu ayahnya juga membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Benny berpikir ayam akan senang jika kandangnya bersih. Di sekolah juga Benny selalu berbuat baik. Ia sering membantu temannya yang terjatuh supaya berdiri kembali. Ya, kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan senang jika kita membantu mereka. Sudah dibaca? Yuk, Bapak mau tanya. Sikap baik yang sudah Benny lakukan tadi, apa saja? Ada yang bisa menjawab, anak-anak? Iya, benar. Memberi makan ayam. Ada lagi? Tepat. Membantu ayah membersihkan kandang. Ada lagi yang bisa menjawab? Bagus. Membantu temannya yang jatuh. Nah, bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan sila kedua Pancasila. Pak Seto mau nanya, apakah kita harus bersikap baik kepada sesama manusia saja? Tentu saja tidak. Ya, kita harus bersikap baik kepada semua makhluk, baik itu manusia, tumbuhan, ataupun hewan. Semuanya harus kita perlakukan atau kita perlu bersikap baik kepada semua makhluk. Nah, Pak Seto mau tanya lagi, kalau sila kedua dalam Pancasila, bagaimana bunyinya? Ada yang bisa menjawab? Tepat.
Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah tahu kan bunyi sila kedua Pancasila? Kalau lambangnya, apa lambang sila kedua Pancasila? Iya, tepat. Lambang kedua Pancasila adalah pantai, ya. Oke, sekarang kita ke rumah pamannya Beni. Paman Beni ini kebetulan punya peternakan. Yuk kita lihat. Di peternakan sapi terdapat 9 kandang. Tiap kandang berisi 8 sapi. Berapa jumlah sapi di peternakan tersebut? Yuk kita jawab satu persatu. Kita tulis dulu. Ada 9 kandang. Ya, masing-masing kandangnya berisi 8 sapi. Pertanyaannya kan, berapa jumlah sapi di peternakan tersebut? Berarti diapakan? Berarti di apa? Iya benar, dikali Pak Seto. Benar. Coba 9 kali 8 itu berapa anak-anak jumlahnya? Iya, benar. 72. Jadi total sapi di peternakan itu ada berapa? 72 ekor sapi. Sudah tahu kan jumlahnya? Sekarang kita lihat permasalahan yang kedua. Ternyata satu kandang sapi rusak. Ya, kandang sapi yang bisa digunakan tinggal 8. Berapa jumlah sapi dalam tiap kandang? Yuk, tadinya ada 9 kandang. Satu kandang sapi rusak. Sisa berapa? 8. Benar. Berarti berapa setiap ininya? Berarti kan satu kandangnya berarti ada berapa? Ada 9. Ya, yang tadinya ada 8 ditambah 1 masing-masing jadi 9. Berarti diapakan? Dikalikan kembali. 8 kali 9 berapa? Jawabannya anak-anak? Iya, sama. 72. Ya. Jadi, walaupun kalian dibalik 9 kali 8 atau 8 kali 9 sama saja 72. Jadi, untuk yang C kita tulis seperti ini. 9 kali 8 sama dengan 8 kali 9. Nah, 9 kali 8 sama dengan 8 kali 9. Ini termasuk dalam sifat operasi hitung apa ini? Ya, perkalian di atas termasuk sifat operasi hitung komutatif. Pak Seto, kalau komutatif itu apa sih Pak? Ya, operasi hitung atau sifat komutatif adalah, atau bisa kita sebut juga sifat pertukaran. Jadi dalam perkalian, walaupun kalian ditukar misalnya 9 kali 8 ataupun 8 kali 9 hasilnya sama saja, 72. Mau kalian perkaliannya misalnya dibalik lagi, misalnya 5 kali 6, 6 kali 5 sama saja hasilnya. Jadi itu yang disebut sifat komutatif dalam operasi hitung perkalian. Yuk, kalian sudah belajar hari ini. Kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajarin hari ini. Apa saja anak-anak? Yang pertama, dongeng adalah cerita khayalan yang diceritakan secara turun-temurun. Ada lagi? Iya, benar. Yang kedua adalah bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan sila kedua Pancasila. Yang ketiga, ada yang bisa jawab? Benar sekali. Yang ketiga adalah sifat komutatif adalah salah satu sifat operasi hitung bilangan cacah. Sudah ingat kembali kan apa yang kita pelajari hari ini? Yuk, Bapak ada soal untuk kalian kerjakan. Ya, nomor 1, cerita khayalan disebut titik-titik. Nah, nomor 2 nih ada Bapak ada teks nih. Ya,
Silakan dibaca. Kemudian soalnya tuliskan pesan moral dari cerita di atas. Silakan, barangkali anak-anak mau mengambil gambarnya atau men-screenshotnya. Di screenshot ya, supaya bisa kalian kerjakan dan ditulis. Yang soal nomor 3, lambang sila kedua Pancasila adalah titik-titik. Untuk yang gambar ini yang A, B, C untuk soal nomor 4, 5, dan 6. Jadi hari ini ada tugas sebanyak 6 soal. Jangan lupa dikerjakan di buku tulis kalian dan minta tolong kepada wali kelas kalian untuk menilainya. Ya, jangan lupa ya anak-anak. Oke. Pesan moral dari Pak Seto untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, janganlah berkata bohong walaupun hanya bercanda. Yang kedua, amalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, sekian pembelajaran dari Pak Seto. Salam buat orang tua kalian di rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jaga kesehatan kalian. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.